Desa Sukadamai berada di kaki pegunungan yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Jalan menuju ke sana berkelok-kelok, sebagian masih berupa tanah merah yang becek ketika hujan turun. Meski begitu, suasananya selalu tenang. Angin gunung membawa hawa sejuk yang membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita yang jarang diketahui orang luar. Desa itu menyimpan banyak konflik kecil di antara warganya. Mereka memang hidup berdampingan, tetapi seringkali terpecah oleh hal-hal sepele. Ada yang bertengkar karena batas tanah sawah, ada pula yang saling mendiamkan hanya gara-gara hutang beras yang belum dibayar. Di tengah desa, berdiri sebuah tanah lapang yang cukup luas. Dulu, di sana terdapat sebuah sumur tua. Sumur itu dulunya menjadi sumber kehidupan utama warga desa. Anak-anak sering berlarian membawa ember kecil, ibu-ibu menimba air sambil bercengkerama, dan para bapak bergiliran mengisi kendi untuk dibawa ke ladang. Sumur itu menjadi pusat aktivitas sosial, tempat orang bertemu dan berbagi cerita. Tetapi itu dulu, puluhan tahun lalu. Kini, sumur itu sudah lama ditutup dengan batu besar. Alasannya sederhana, sumur itu dianggap kering. Tak ada lagi air yang bisa ditimba. Warga desa menutupnya rapat-rapat, lalu perlahan melupakannya. Seiring waktu, generasi baru tumbuh tanpa pernah benar-benar mengenal sumur itu. Pak Rahman, sesepuh desa, sering bercerita bahwa sumur itu punya kisah panjang. Tetapi anak-anak muda jarang mau mendengarkan. Mereka lebih sibuk dengan urusan sawah, ternak, atau pekerjaan lain. Bahkan ada yang merasa kisah sumur hanyalah dongeng masa lalu yang tak relevan dengan kehidupan sekarang. Di antara anak-anak muda itu, ada seorang gadis bernama Aisyah. Ia berbeda dengan kebanyakan pemuda desa. Aisyah punya semangat belajar yang tinggi. Meski sekolah di desa hanya sampai tingkat SMP, ia rajin membaca buku apa saja yang bisa ia pinjam dari guru atau dari perpustakaan kecil di kecamatan. Ia sering bertanya kepada Pak Rahman tentang sejarah desa, termasuk tentang sumur tua. Rasa penasarannya besar, meski ia pun hanya mendengar cerita samar-samar. "Pak, apa benar sumur itu dulu bisa mengalirkan air sepanjang tahun?" tanya Aisyah suatu sore. Pak Rahman tersenyum tipis. "Iya, Nak. Airnya tak pernah habis, bahkan di musim kemarau terpanjang sekalipun. Warga dari desa sebelah pun sering datang ke sini untuk mengambil air. Kalau begitu, kenapa bisa kering?" Itulah yang tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja airnya berhenti keluar. Orang-orang dulu mencoba menggali lebih dalam, tapi tetap tak menemukan air. Akhirnya mereka menyerah. Daripada jadi sarang ular, sumur itu ditutup dengan batu. Aisyah terdiam. Baginya, ada yang janggal dari cerita itu. Sesuatu yang dulunya begitu melimpah, mengapa bisa lenyap begitu saja? Namun, ia tak berani membantah. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang gadis muda yang tak tahu apa-apa dibandingkan dengan pengalaman hidup Pak Rahman. Hari-hari di desa Sukadamai berjalan dengan ritme yang hampir selalu sama. Pagi-pagi, suara ayam berkokok memecah sunyi, diikuti bunyi alu menumbuk padi dari dapur-dapur kayu. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki menuju sekolah. Para ibu sibuk menyiapkan sarapan, sementara para bapak sudah menenteng cangkul ke sawah. Dari kejauhan, terlihat hamparan hijau padi yang menenangkan mata. Namun, di balik semua itu, suasana hati warga seringkali dipenuhi rasa iri dan persaingan kecil. Sawah siapa yang panennya lebih banyak, ternak siapa yang lebih gemuk, atau rumah siapa yang lebih sering direnovasi. Perselisihan kecil kadang berujung pada dinginnya hubungan antar tetangga. Mereka tetap menyapa, tetapi seringkali hanya sekadar basa-basi. Pak Rahman yang sudah berusia 70 tahun, menjadi satu-satunya orang yang masih sering mengingatkan warga agar hidup rukun. Namun suaranya sering dianggap angin lalu. Orang-orang lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Aisyah sering merasa heran. Ia berpikir, jika benar sumur tua dulu menjadi pusat pertemuan warga,
Mungkin alasan mereka dulu bisa hidup lebih akrab adalah karena mereka sering bertemu di satu tempat. Ada wadah yang menyatukan. Kini, setelah sumur itu hilang, warga jarang punya alasan untuk berkumpul. Semua sibuk di ladang masing-masing, di rumah masing-masing, tanpa ada tempat untuk benar-benar berbagi. Di sore hari, Aisyah sering berjalan melewati tanah lapang tempat sumur itu berada. Batu besar yang menutup mulut sumur tampak berlumut, dikelilingi rumput liar yang tumbuh subur. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat, seolah-olah sumur itu membawa sial. Padahal, di hati kecilnya, Aisyah justru merasa sumur itu menyimpan sesuatu yang belum terjawab. Suatu kali, ia memberanikan diri mengajak teman-teman sebayanya untuk membersihkan area sekitar sumur. "Ayo, kita cabuti rumput liar ini. Setidaknya tempat ini jadi lebih enak dilihat," katanya bersemangat. Namun, teman-temannya hanya tertawa. "Untuk apa, Syah? Itu cuma sumur mati. Mending kita bantu orang tua di sawah, lebih jelas hasilnya." Mereka pun meninggalkan Aisyah yang berdiri sendiri, menatap batu besar itu dengan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Malamnya, ia kembali bertanya pada Pak Rahman, "Pak, kenapa orang-orang tidak mau peduli dengan sumur tua itu?" Pak Rahman menarik napas panjang. Karena manusia sering hanya peduli pada sesuatu yang bisa langsung memberi manfaat. Kalau mereka lihat sumur itu kering, maka tak ada gunanya lagi. Padahal, kadang sesuatu yang kita anggap mati bisa saja menyimpan kehidupan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Aisyah. Ia mulai berpikir, mungkin sumur itu bukan sekadar lubang air yang sudah kering. Mungkin ada cerita yang lebih besar di baliknya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa Sukadamai tetap berjalan dengan pola lama. Perselisihan kecil terus ada, meski sering hanya disembunyikan di balik senyum. Aisyah tetap menaruh rasa penasaran yang besar pada sumur tua. Ia belum tahu, suatu hari nanti, rasa penasarannya itu akan terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di desa Sukadamai, sumur tua itu sebenarnya bukan sekadar lubang air. Bagi generasi lama, ia adalah nadi kehidupan. Puluhan tahun lalu, sebelum saluran irigasi dibangun, sumur itulah satu-satunya sumber air bersih. Dari sanalah warga desa minum, memasak, mencuci, hingga menyiram ladang. Pak Rahman masih mengingat masa kecilnya dengan jelas. Ia sering diminta ibunya menimba air. Ember-ember kayu bergantungan di tangan anak-anak. Tawa mereka pecah di sekitar sumur. Bapak-bapak duduk di pinggir batu, melepas lelah setelah pulang dari ladang, sementara ibu-ibu bercengkerama sambil menunggu giliran menimba. Waktu itu, sumur ini bukan hanya untuk mengambil air, kenang Pak Rahman suatu sore saat ia duduk di beranda rumah, ditemani Aisyah. Di sini orang berbagi cerita. Kalau ada kabar gembira, diceritakan di sumur. Kalau ada kabar duka, orang berkumpulnya juga di sini. Bahkan lamaran pernikahan pun kadang dibicarakan di sini. Aisyah mendengarkan penuh takjub. Baginya, aneh sekali mendengar bahwa sebuah sumur bisa memegang peran begitu besar dalam kehidupan sosial. Tapi, bagaimana akhirnya bisa kering, Pak? Pak Rahman terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh, seolah sedang memanggil kembali potongan kenangan yang terkubur. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Waktu itu aku masih remaja. Musim kemarau panjang melanda. Sawah-sawah retak. Daun padi menguning. Orang-orang panik. Tetapi sumur itu tetap memberi air. Justru semakin banyak warga desa tetangga datang mengambil air. Kami sempat merasa, sumur ini akan selalu setia. Lalu ia berhenti sejenak. Aisyah menunggu dengan sabar. Sampai suatu malam, airnya berhenti keluar. Orang-orang mengira itu hanya sementara. Tapi hari-hari berikutnya tetap sama. Kering. Tak ada setetes pun. Orang-orang mencoba menggali lebih dalam, sampai tanah berlumpur, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, karena dianggap tak ada gunanya, sumur itu ditutup dengan batu besar.
Aisyah mengernyit. Tidak ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh. Pak Rahman menggeleng. Waktu itu keadaan sulit. Orang sibuk menyelamatkan ladang masing-masing. Kalaupun ada yang ingin mencari tahu, apa daya? Tak ada orang pintar yang bisa menjelaskan. Akhirnya semua pasrah. Dan begitulah, sumur itu dilupakan. Bagi Aisyah, cerita itu justru menambah rasa penasarannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bagaimana mungkin air yang melimpah tiba-tiba menghilang begitu saja? Ia menduga ada hal yang belum terungkap. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Bu Salmah, seorang nenek tua yang dikenal suka menyimpan cerita lama. Rumah Bu Salmah sederhana, berdinding papan, dan dipenuhi aroma kayu manis yang sedang direbus. "Bu, saya mau tanya soal sumur tua di tengah desa," kata Aisyah pelan. Bu Salmah tersenyum samar. "Ah, sumur itu lagi? Sudah lama orang tak membicarakannya. Apa kau tidak takut dianggap aneh karena terlalu peduli pada sesuatu yang sudah mati?" Aisyah tertawa kecil. "Biar saja, Bu. Saya cuma ingin tahu." Nenek itu akhirnya bercerita. "Kau tahu, dulu orang-orang percaya sumur itu bukan sumur biasa. Konon, leluhur desa kita yang pertama kali menggali sumur itu. Mereka bilang, sumur itu digali dengan doa-doa. Setiap kali tanah digali, mereka berzikir. Konon air yang keluar bukan hanya air, tapi juga berkah." Aisyah menelan ludah. Cerita itu baru pertama kali ia dengar. "Tapi, Bu, kenapa airnya bisa hilang?" Orang-orang bilang, air itu pergi karena manusia mulai serakah. Dulu, warga saling berbagi, saling menolong. Tapi lama-lama, mereka jadi sering bertengkar soal sawah, soal hasil panen, soal harta. Ada yang mengatakan, sumur itu menutup dirinya sendiri karena manusia lupa bersyukur. Kata-kata itu menggema di telinga Aisyah. Ia tak tahu apakah harus percaya atau tidak. Tetapi satu hal jelas, sumur itu menyimpan rahasia. Rahasia yang selama ini terkubur bersama batu besar dan rumput liar yang menutupinya. Hari demi hari, rasa penasaran Aisyah semakin tumbuh. Ia sering mendatangi sumur, sekadar duduk dan menatap batu besar yang menutupinya. Kadang ia merasa seperti ada suara samar-samar dari dalam tanah, entah hanya ilusi atau memang nyata. Beberapa kali ia mencoba mengajak teman-temannya untuk menyingkap kembali kisah sumur itu. Namun, seperti biasa, mereka hanya menganggapnya buang-buang waktu. "Syah, sudahlah. Kita ini harus realistis. Hidup di desa ini sudah cukup susah. Jangan ditambah dengan mikirin sumur mati. Lebih baik pikirkan bagaimana caranya panen nanti bisa cukup buat beli pupuk," kata seorang temannya, Hasan. Tapi Aisyah tidak menyerah. Ia tahu, meski orang lain tak peduli, hatinya berkata ada sesuatu yang lebih besar di balik sumur itu. Malam itu, ia kembali berbicara dengan Pak Rahman. "Pak, saya rasa sumur itu tidak benar-benar mati. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di sana." Pak Rahman menatap wajah Aisyah dengan mata teduhnya. "Kau berbeda dengan anak-anak muda lain. Nak, kau masih mau peduli dengan apa yang dianggap orang sudah tidak penting. Itu baik. Tapi ingat, jangan sampai rasa penasaranmu membuatmu kecewa. Kadang, ada rahasia yang memang dibiarkan terkubur." Aisyah mengangguk. Meski dalam hati ia tidak sepakat. Baginya, tak ada rahasia yang selamanya terkubur. Suatu saat pasti akan terungkap. Dan tanpa disadari, hari itu semakin dekat. Beberapa minggu kemudian, langit desa Sukadamai berubah muram. Awan hitam menggantung berat. Angin membawa bau tanah basah. Hujan deras turun tanpa henti, membasahi sawah, jalan tanah, hingga atap rumah-rumah kayu. Air meluap dari selokan, membuat anak-anak kecil berlari-lari sambil tertawa meski tubuh mereka kuyup. Namun, bagi para orang tua, hujan deras itu membawa rasa was-was.
Apalagi ketika tanah di sekitar sumur tua mulai tampak retak dan bergeser. Tak ada yang menyangka, hujan itu akan menjadi awal dari terbukanya rahasia yang selama ini terkubur rapat. Langit desa Sukadamai berubah muram selama beberapa hari berturut-turut. Awan gelap bergulung dari arah gunung, menutup matahari, membuat siang terasa seperti sore. Hujan turun deras tanpa jeda. Seakan-akan langit membuka semua cadangan airnya sekaligus. Di sawah, batang padi rebah karena tak kuat menahan curah hujan. Saluran air yang kecil meluap, mengalir deras ke jalan tanah. Anak-anak desa, yang biasanya senang bermain hujan, kali ini dimarahi orang tua mereka agar segera masuk rumah. Petir menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Rumah-rumah kayu di desa tampak berkeredap menahan angin. Atap seng bergemuruh diterpa air. Suara hujan begitu keras, menenggelamkan bunyi-bunyi lain. Warga desa cemas, terutama mereka yang rumahnya berada di dekat tebing kecil di sisi utara. Di tengah desa, di tanah lapang tempat sumur tua berada, air hujan menggenang. Batu besar yang selama puluhan tahun menutup mulut sumur tampak semakin basah. Lumut-lumut di permukaannya terkelupas terbawa aliran air. Tak ada yang peduli. Semua sibuk menyelamatkan rumah masing-masing. Aisyah duduk di teras rumahnya, menatap hujan yang jatuh seperti tirai tak berujung. Ia merapatkan selendangnya. Dari jauh, ia bisa melihat tanah lapang itu. Hatinya berdebar entah kenapa. Seolah-olah hujan deras ini membawa sesuatu yang besar. Sementara itu, Pak Rahman yang rumahnya tak jauh dari sumur, merasa khawatir. Ia memperhatikan dengan cermat pergeseran tanah di sekitar lapang. Air deras mengguyur tebing kecil di samping sumur, membuat tanah mulai goyah. Ini tidak beres, gumamnya. Ia berjalan cepat ke rumah Aisyah. "Syah, tolong panggil beberapa pemuda. Tanah di dekat sumur itu mulai longsor. Kalau dibiarkan, bisa membahayakan rumah-rumah di sekitar." Aisyah segera berlari, meski hujan masih deras. Ia memanggil Hasan dan beberapa teman sebaya. Mereka awalnya enggan keluar rumah. Tapi setelah mendengar kata longsor, mereka segera bangkit, membawa cangkul dan karung goni. Mereka berlari menuju tanah lapang. Benar saja, sebagian tanah di sisi sumur mulai longsor. Lumpur mengalir deras, bercampur dengan air hujan. Batu besar yang menutup mulut sumur tampak bergeser sedikit. "Cepat, perkuat dengan karung-karung tanah," teriak Hasan. Mereka bekerja keras di bawah hujan. Tangan-tangan mereka kotor oleh lumpur, pakaian basah kuyup. Tapi longsor tak mudah dihentikan. Tanah terus merosot, membuat lubang besar terbentuk di sisi sumur. Aisyah terhuyung hampir jatuh, tapi segera ditopang oleh Hasan. "Hati-hati, Syah," katanya. Pak Rahman berdiri agak jauh. Matanya terpaku pada batu besar yang menutup sumur. Batu itu perlahan bergeser. Air deras menghantam dari sisi tebing, membuat tanah di sekelilingnya ambruk. Tiba-tiba, dengan suara brak, sebagian tanah runtuh lebih dalam. Batu besar itu miring, lalu bergulir beberapa meter, menyingkap mulut sumur yang selama puluhan tahun terkubur. Semua orang terdiam. Bahkan suara hujan seakan lenyap sesaat. Mereka menatap lubang gelap di tengah tanah lapang. Mulut sumur itu terbuka lebar, seperti mata tua yang terbangun dari tidur panjang. "Ya Allah!" bisik seorang warga yang baru datang. Sumur tua itu terbuka lagi. Aisyah terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti menyaksikan sesuatu yang mustahil. Selama ini, ia hanya bisa menatap batu besar berlumut itu. Dan kini, sumur itu benar-benar terbuka di depan matanya. Hasan menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan? Bukankah sumur itu sudah mati?" Pak Rahman melangkah perlahan mendekat. Meski tanah masih licin, "Jangan anggap remeh. Sumur ini bukan sumur biasa. Ia pernah jadi nyawa desa ini.
Mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Hujan masih mengguyur deras, tapi warga yang tadinya bersembunyi di rumah kini berdatangan, membawa obor dan payung seadanya. Mereka berkerumun di sekitar sumur. Ada yang merasa takut, ada yang penasaran, ada pula yang hanya ternganga. Beberapa pemuda mencoba menahan tanah agar longsor tidak makin parah. Sementara itu, mulut sumur semakin jelas terlihat. Batu-batu di sekelilingnya yang semula tertutup tanah kini tampak. Aisyah menatap ke dalam. Gelap. Hanya terdengar suara gemuruh air dari bawah, bercampur dengan bunyi hujan. Ia tidak yakin, tapi seolah-olah ada sesuatu yang berkilau di dasar sumur. "Pak, apa Bapak melihatnya?" bisiknya pada Pak Rahman. Pak Rahman mengangguk pelan. Ada cahaya, entah dari mana datangnya. Warga semakin penasaran. Beberapa orang berusaha mendekat, tapi segera ditahan oleh yang lain. "Jangan ceroboh, itu berbahaya." Malam itu, sumur tua kembali menjadi pusat perhatian seluruh desa. Orang-orang berkumpul, berdebat, berselisih pendapat. Ada yang menganggap ini pertanda baik, ada yang takut ini justru pertanda buruk. Hasan menggerutu. "Kenapa harus sekarang? Kita sudah cukup susah dengan hujan dan sawah yang terendam. Kalau sumur ini membawa masalah, lebih baik kita tutup lagi." Aisyah segera menoleh. "Tidak, Hasan. Kau tidak lihat? Ini bukan masalah. Ini tanda. Sumur ini masih menyimpan sesuatu." Pak Rahman menengahi. "Kita jangan gegabah. Besok pagi, setelah hujan reda, kita lihat bersama-sama apa sebenarnya yang ada di dalam sumur. Malam ini kita jaga dulu agar tidak ada yang ceroboh." Warga akhirnya setuju. Mereka membuat pos kecil dengan terpal di dekat lapang, bergantian berjaga. Meski rasa cemas masih ada, rasa penasaran jauh lebih besar. Malam itu, Aisyah hampir tak bisa tidur. Ia terus memikirkan sumur tua yang kini terbuka kembali. Seakan-akan semua cerita lama yang dulu ia dengar dari Pak Rahman dan Bu Salma hidup kembali di depan matanya. Rahasia yang terkubur itu akhirnya muncul. Gumamnya pelan sebelum matanya terpejam. Ia tidak tahu, esok hari akan membawa kejutan yang lebih besar. Karena ternyata, sumur itu bukan hanya kembali mengalirkan air, tetapi juga menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Pagi hari di desa Sukadamai terasa berbeda. Hujan deras semalam sudah reda, digantikan kabut tipis yang turun dari pegunungan. Udara begitu segar, dedaunan tampak berkilau oleh sisa embun. Namun suasana desa tidak tenang seperti biasanya. Hampir semua warga berjalan menuju tanah lapang, tempat sumur tua yang semalam terbuka. Mulut sumur kini terlihat jelas, dikelilingi tanah yang masih basah dan lumpur sisa longsor. Batu besar yang selama puluhan tahun menutupinya tergeletak di sisi lapang. Warga berdiri mengitari sumur, sebagian berbisik-bisik, sebagian lain menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Aisyah datang bersama Pak Rahman. Hatinya berdebar. Semalam ia hampir tak bisa tidur karena membayangkan apa yang ada di dalam sumur itu. Kini, saat ia berdiri di tepinya, rasa penasaran itu semakin membuncah. "Pak, apa benar ada cahaya di dalamnya?" tanya seorang warga yang masih ragu. Pak Rahman mengangguk. "Aku melihatnya semalam, tapi mari kita pastikan bersama-sama hari ini." Hasan yang sejak awal merasa keberadaan sumur itu hanya masalah, berusaha menenangkan diri. Ia mencoba bersikap realistis. Kalaupun ada cahaya, mungkin hanya pantulan air hujan. Jangan cepat menganggap ini hal aneh. Meski begitu, ia pun tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Beberapa pemuda mengikatkan tali pada seember kecil dan menurunkannya ke dalam sumur. Semua orang menahan napas, menunggu. Ketika ember ditarik kembali, mereka terkejut. Air jernih memantul indah di bawah sinar matahari pagi. "Subhanallah," seru seorang ibu. "Air! Benar-benar ada air."
Semua orang berebut ingin melihat lebih dekat. Air itu begitu bersih, bahkan lebih jernih daripada sumber mata air di pegunungan. Rasanya mustahil sumur yang dianggap mati selama puluhan tahun kini kembali hidup. Aisyah menatap ember itu dengan mata berbinar. "Pak, ini bukan air biasa. Lihat betapa beningnya." Pak Rahman mengangguk pelan. "Benar, Nak, ini air kehidupan." Namun kejutan belum berhenti sampai di situ. Seorang pemuda yang bernama Sardi memberanikan diri menurunkan badan dengan bantuan tali untuk melihat lebih dalam. Semua warga menahan napas khawatir, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian, Sardi berteriak dari dalam sumur. "Pak Rahman, di dasar sumur ini ada batu besar, ada ukiran di atasnya." Warga gempar. "Ukiran? Apa maksudnya?" Dengan susah payah, Sardi naik kembali. Bajunya basah kuyup, tapi matanya bersinar penuh rasa heran. "Aku melihat jelas. Ada semacam simbol di batu itu. Bentuknya aneh, seperti lingkaran dengan garis-garis menyilang. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Pak Rahman tampak terdiam, wajahnya penuh tanda tanya. Batu itu tidak pernah disebutkan oleh orang-orang zaman dulu. Aisyah yang tak sabar segera bertanya, "Pak, bolehkah saya melihatnya juga?" "Tidak sekarang, Nak. Itu berbahaya. Air sumur dalam, talinya pun seadanya. Kita harus berhati-hati," jawab Pak Rahman tegas. Namun pikiran Aisyah tak bisa berhenti membayangkan batu misterius itu. Apa arti simbol yang terukir di sana? Warga mulai ramai membicarakannya. Ada yang percaya simbol itu adalah tanda berkah. Ada juga yang takut itu pertanda buruk. Hasan, seperti biasa, berusaha meremehkan. Mungkin itu hanya batu biasa. Ukirannya bisa saja terbentuk alami. Jangan dibesar-besarkan. Tapi mayoritas warga tidak bisa mengabaikannya. Mereka merasa sumur ini memang menyimpan rahasia. Bagaimana mungkin air jernih yang begitu deras muncul tiba-tiba, lengkap dengan sebuah batu berukiran misterius? Pak Rahman menenangkan suasana. "Warga sekalian, mari kita tidak gegabah. Sumur ini jelas bukan sumur biasa. Airnya jernih, segar, dan muncul kembali setelah puluhan tahun. Kita harus bersyukur. Tapi soal batu berukiran itu, biarlah kita renungkan bersama. Mungkin ia membawa pesan." Aisyah mengangkat tangan. "Pak, bolehkah kita coba menafsirkan simbol itu? Bukankah leluhur desa kita sering meninggalkan tanda atau pesan untuk generasi berikutnya?" Beberapa warga mengangguk setuju. Mereka tahu, Pak Rahman adalah orang yang paling mengerti sejarah desa. Namun Pak Rahman hanya tersenyum samar. "Sabar, Nak. Setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk terbuka." Hari itu, warga membawa pulang air dari sumur. Mereka menimba bergantian. Anehnya, meski puluhan ember diturunkan, airnya tidak berkurang. Justru semakin jernih. Anak-anak meminumnya langsung, dan rasanya segar sekali, seperti air dari mata air pegunungan. "Ini benar-benar anugerah," kata Bu Salmah sambil menitikkan air mata. "Kita sudah lama kesulitan air bersih, terutama di musim kemarau. Kini, sumur ini hidup lagi." Warga pun merasa senang. Ada yang segera mencuci pakaian dengan air dari sumur itu. Ada yang mengisi kendi untuk persediaan rumah. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa arti batu berukiran misterius di dasar sumur? Malam harinya, Aisyah kembali berbincang dengan Pak Rahman di beranda rumah. Suasana tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing desa. "Pak, saya tidak bisa berhenti memikirkan simbol itu. Rasanya seperti ada pesan yang menunggu untuk kita pahami." Pak Rahman menatap langit malam yang penuh bintang. "Mungkin begitu, Nak. Aku juga gelisah. Ukiran di batu itu tidak sembarangan.
Dari bentuknya, aku yakin itu bukan pola alami. Itu pasti dibuat dengan sengaja. Lalu, apa artinya? Pak Rahman menghela napas. Itulah yang belum aku tahu. Tapi aku percaya, itu ada hubungannya dengan kehidupan kita di desa ini. Leluhur kita tidak mungkin meninggalkan sesuatu tanpa maksud. Aisyah terdiam, menelan kata-kata itu. Ia merasa sumur ini bukan hanya sekadar sumber air. Ia adalah cermin dari kehidupan desa. Dulu menjadi pusat kebersamaan, lalu ditinggalkan, dan kini kembali hadir dengan membawa pesan yang lebih besar. Pak Rahman menambahkan pelan, "Ingat, Syah, keberkahan tidak pernah datang begitu saja. Selalu ada syarat, selalu ada makna yang harus kita pelajari." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Aisyah meremang. Sejak malam itu, warga desa semakin sering berkumpul di sekitar sumur. Mereka berbagi air, saling membantu, dan perlahan suasana hati mereka berubah. Tidak ada lagi ejekan tentang sawah siapa yang lebih subur, atau ternak siapa yang lebih gemuk. Semua merasa mendapatkan sesuatu yang sama, air dari sumur yang kembali hidup. Namun, misteri simbol di batu besar dasar sumur itu masih terus menghantui pikiran mereka. Dan tak lama lagi, Pak Rahman akan menafsirkan arti dari simbol itu, yang kelak mengubah hidup seluruh desa. Hari-hari berikutnya, sumur tua menjadi pusat perhatian warga desa Sukadamai. Setiap pagi, orang-orang datang menimba air, sebagian sekadar duduk di tepi lapang sambil berbincang. Anak-anak tertawa riang, berlomba-lomba membawa ember kecil. Ibu-ibu bercengkrama sambil mencuci pakaian. Para bapak, setelah dari sawah, singgah sejenak untuk mengisi kendi sebelum pulang. Seolah-olah, sumur itu menghidupkan kembali kebiasaan lama yang sudah lama hilang, kebersamaan. Namun, di balik kegembiraan itu, pertanyaan tentang batu berukiran di dasar sumur terus bergema di kepala warga. Mereka tidak bisa berhenti membicarakannya. Ada yang berkata itu tanda keberuntungan, ada yang khawatir itu justru pertanda musibah. Akhirnya, warga sepakat meminta Pak Rahman, sang sesepuh, untuk menafsirkan simbol itu. Malam itu, balai desa dipenuhi orang. Lampu minyak digantung di beberapa sudut. Cahayanya bergetar ditiup angin malam. Warga duduk melingkar. Wajah mereka penuh rasa penasaran. Aisyah duduk di barisan depan. Matanya tak lepas dari sosok Pak Rahman yang duduk di kursi bambu tua. Pak Rahman mengusap janggutnya yang sudah memutih. Ia tampak tenang, meski semua orang menaruh harapan besar padanya. "Saudara-saudaraku," ia memulai dengan suara yang pelan tapi tegas. "Kita semua sudah melihat sumur tua kembali hidup. Airnya jernih, tak pernah habis. Itu adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Namun, di dalam sumur itu, ada batu besar dengan simbol yang belum pernah kita lihat sebelumnya." Warga terdiam, menunggu lanjutannya. Aku sudah merenungkan bentuk ukiran itu. Simbol itu berupa lingkaran dengan garis-garis menyilang di tengahnya. Lingkaran, bagi leluhur kita, melambangkan kehidupan yang terus berputar. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sedangkan garis-garis yang menyilang, aku percaya, melambangkan manusia yang saling berhubungan, saling terikat. Beberapa warga mulai mengangguk, meski masih bingung. Pak Rahman melanjutkan, "Artinya, keberkahan dari sumur ini hanya akan tetap ada jika kita hidup dalam lingkaran kebersamaan. Kita tidak bisa lagi hidup dengan saling iri, saling berselisih. Air ini adalah tanda, selama kita bersyukur dan saling menolong, keberkahan akan terus mengalir. Tapi jika kita kembali pada sifat lama, serakah, iri, dan saling menjatuhkan, maka air ini bisa saja hilang lagi, seperti dulu." Suasana balai desa hening. Kata-kata itu seperti menampar hati warga satu persatu. Mereka tahu, selama ini memang sering ada perselisihan kecil. Hal-hal sepele bisa menjadi api yang membakar hubungan bertetangga. Aisyah merasa dadanya hangat. Ia merasa simbol itu memang ditujukan untuk mereka. "Jadi, Pak,
Maksudnya sumur ini seperti cermin? Menunjukkan bagaimana kita hidup? Tanyanya. Pak Rahman tersenyum. Benar, Nak. Sumur ini bukan hanya tentang air. Ia adalah pesan. Leluhur kita tidak meninggalkan ukiran itu tanpa alasan. Mereka ingin mengingatkan kita, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari hati yang penuh syukur dan kebersamaan. Seorang bapak yang biasanya dikenal keras kepala mengangkat tangan. Pak Rahman, apakah benar jika kita hidup rukun, sumur ini akan terus memberi air? Tidak ada yang bisa kita pastikan, Pak, jawab Pak Rahman bijak. Tapi aku yakin, keberkahan selalu datang pada orang-orang yang bersyukur. Air sumur ini hanyalah pengingat. Yang utama adalah perubahan hati kita. Malam itu, diskusi panjang terjadi. Warga menceritakan pengalaman masing-masing, saling meminta maaf atas pertengkaran lama, bahkan ada yang menangis. Seolah-olah sumur itu bukan hanya membuka sumber air, tetapi juga membuka hati mereka. Hasan, yang sejak awal skeptis, akhirnya angkat bicara. Aku dulu sering meremehkan sumur ini. Aku kira hanya batu besar yang tak berguna. Tapi setelah melihat airnya, mendengar tafsiran Pak Rahman, aku merasa malu. Mungkin selama ini aku juga terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Aisyah tersenyum tipis, merasa senang Hasan akhirnya berubah. Pak Rahman menutup malam itu dengan doa panjang. Ia memohon agar desa diberi keberkahan, agar hati warganya dipenuhi rasa syukur. Semua warga menunduk, mengamini dengan khusyuk. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat. Di sawah, warga yang biasanya bekerja sendiri-sendiri kini saling membantu. Mereka kembali menghidupkan tradisi gotong royong. Jika ada yang panennya lebih cepat, ia tidak segan membantu tetangga yang panennya terlambat. Ibu-ibu mulai sering memasak bersama, lalu membagi hasil masakan untuk tetangga. Anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga ikut membantu membawa air dari sumur untuk orang tua mereka. Aisyah merasa bahagia melihat semua itu. Pak, sepertinya tafsir Bapak benar. Sumur ini membuat orang-orang berubah, katanya pada Pak Rahman suatu sore. Pak Rahman menatap sumur yang kini ramai dengan warga. Air hanya air, Nak. Tapi jika manusia melihatnya sebagai anugerah, air bisa menjadi berkah. Dan berkah itulah yang mengubah hati. Sejak hari itu, sumur tua tidak lagi disebut sumur mati. Mereka menyebutnya sumur kehidupan. Setiap orang yang datang menimba air di sana, tidak hanya pulang membawa ember berisi air, tetapi juga pulang dengan hati yang lebih ringan. Aisyah sendiri merasa hidupnya berubah. Ia tidak lagi hanya gadis yang penuh rasa penasaran, tetapi menjadi bagian dari perubahan besar di desanya. Ia belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana, seperti air, bisa menjadi kunci kebersamaan jika manusia mau membuka hati. Dan semua itu bermula dari tafsir sederhana seorang sesepuh tua, yang mengajarkan arti lingkaran kehidupan, syukur dan kebersamaan. Sejak tafsir Pak Rahman disampaikan, Desa Sukadamai benar-benar mengalami perubahan. Suasana yang dulu kerap diwarnai perselisihan kecil kini berubah menjadi desa yang penuh kehangatan. Seakan sumur itu bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan kedamaian ke setiap hati. Di sawah, gotong royong kembali hidup. Jika ada yang kesulitan membajak tanah, tetangga datang membantu tanpa diminta. Saat musim panen tiba, warga berbagi hasil tanpa merasa rugi. Bahkan, beberapa keluarga yang dulunya jarang bertegur sapa kini duduk bersama di tepi sumur, berbagi cerita sambil menimba air. Anak-anak desa pun lebih ceria. Mereka bermain sambil tertawa di sekitar sumur, terkadang membantu mengisi ember untuk orang tua. Gelak tawa mereka menjadi musik alami yang menambah semarak suasana. Ibu-ibu mulai sering berkumpul memasak bersama. Dari dapur sederhana mereka, aroma makanan menyebar ke seluruh kampung, mengundang senyum setiap orang yang melintas. Makanan itu dibagi rata,
menegaskan kembali ikatan persaudaraan yang sempat pudar. Aisyah, yang sejak awal begitu penasaran dengan sumur tua, kini merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Ternyata benar, sumur ini bukan hanya tentang air, ucapnya suatu sore sambil duduk di samping Pak Rahman. Pak Rahman tersenyum bijak. Air hanya sarana, nak. Yang terpenting adalah hati manusia. Ketika hati penuh syukur, segala sesuatu bisa menjadi berkah. Hasan, yang dulu sempat meremehkan sumur itu, kini justru menjadi salah satu yang paling rajin menjaga kebersihan sekitar sumur. Ia merasa menemukan tujuan baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk desanya. Hari-hari berlalu, dan desa Sukadamai berubah menjadi desa yang damai, sesuai dengan namanya. Orang-orang yang datang dari luar desa sering kagum melihat bagaimana warganya hidup rukun. Mereka bertanya-tanya, apa rahasia desa itu bisa begitu harmonis? Dan jawabannya selalu sama, sebuah sumur tua yang kembali hidup, mengajarkan arti kebersamaan. Hari demi hari, sumur tua itu menunjukkan keajaiban yang tak pernah dibayangkan warga. Airnya tidak pernah surut, meski musim kemarau tiba. Justru semakin banyak warga yang datang menimba air dengan rasa syukur, semakin deras pula pancarannya. Orang-orang mulai memperhatikan satu hal aneh. Setiap kali ada warga yang melakukan kebaikan, sumur itu seakan merespons. Ketika Hasan membantu tetangganya memperbaiki rumah yang roboh, air sumur melimpah hingga memenuhi tempayan. Saat ibu-ibu memasak untuk seluruh desa tanpa mengharap imbalan, air sumur terasa lebih segar daripada biasanya. Ladang-ladang yang dulu kering kini menghijau subur. Padi tumbuh lebih cepat, jagung berbuah lebih banyak, dan sayur mayur terlihat segar. Ternak yang sering sakit, kini sehat dan berkembang biak. Desa yang dulunya dianggap terbelakang mulai makmur dan dikenal desa-desa lain. Warga semakin yakin bahwa sumur itu adalah anugerah Tuhan. Bukan sekadar sumber air, melainkan pengingat bahwa keberkahan datang ketika manusia hidup dalam syukur dan kebersamaan. Di suatu sore, Aisyah berdiri menatap air sumur yang berkilau diterpa sinar matahari. Ia berbisik lirih, mungkin beginilah cara Tuhan mengajarkan kita, bahwa kebaikan akan selalu kembali dalam bentuk yang lebih indah. Pak Rahman yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Betul, nak. Sumur ini hanyalah perantara. Keajaiban sebenarnya ada di hati manusia yang mau bersyukur. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Aisyah duduk di tepi sumur dengan lampu minyak kecil di tangannya. Rasa penasarannya terhadap batu besar di dasar sumur belum hilang. Ia memerhatikan lebih saksama ukiran di balik simbol itu. Dengan hati-hati, ia mengusap permukaan batu yang basah. Saat cahaya lampu menyorot, Aisyah terkejut. Di balik simbol misterius itu, ada ukiran nama-nama. Nama-nama yang tak asing, leluhur desa mereka. Orang-orang yang dulu hidup sederhana, rajin beribadah, dan selalu menanam kebaikan bagi sesama. Keesokan paginya, ia segera memberitahu Pak Rahman dan warga. Ketika mereka berkumpul dan membaca ukiran itu, suasana hening menyelimuti desa. Semua tersadar, sumur ini bukan sekadar anugerah yang datang tiba-tiba. Keberkahan air, kesuburan tanah, dan kedamaian desa adalah buah dari doa dan amal orang-orang terdahulu. Pak Rahman menutup mata, menahan haru. Inilah warisan leluhur kita. Mereka tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan doa. Itulah yang menjaga desa kita. Warga pun menundukkan kepala dengan penuh hormat. Mereka belajar bahwa keberkahan sejati lahir dari kebaikan yang diwariskan lintas generasi. Sumur tua itu akhirnya menjadi saksi bahwa doa dan amal tak pernah hilang. Ia mengalir, seperti air yang tak pernah kering.